Namanya aku dulu tuh bukan dulu, tapi ya memang profesi aku tuh kan SPG kan, pengennya tampilnya rapi yang gimana gitu ya. Aku foto itu gitu, pas foto ternyata kok pas aku lihat kok padahal pintu rumah itu ketutup gitu, padahal itu pagi, itu hari Kamis tuh kalau nggak salah tuh, posisinya itu pagi jam 8. Di belakang itu ada yang ikut foto, putih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bakti dan gue Elo di channel Elba Duo Pelakor, pengalaman kisah horor. Di episode kali ini kita ada yang berbeda. Jadi kita take di luar studio, langsung kita datengin ke kediaman narasumber. Nah, narasumber kali ini sangat istimewa lah. Saking istimewanya sampai pakai telur 8 coba. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan yuk sama narasumbernya. Ibu. Halo. Apa kabar, Bu? Baik. Nah, Ibu, aku mau nanya, malam ini Ibu mau cerita tentang apa, Bu? Ya banyak ya kisah-kisah yang pengalaman waktu ibu masih kecil sampai sekarang ini, banyak lah yang terjadi pada pengalaman horor Ibu ya. Horor yang sama ini ibu alami. Oke. Berarti nggak usah lama-lama lagi, langsung kita dengerin cerita dari Ibu ya. Oke, Bu. Makasih. Dulu saya waktu masih kecil datang ke Jakarta ya. Saya dari Jawa asalnya. Nah, kemudian hari saya itu awalnya saya tinggal di Jakarta. Setelah saya besar, ya belum besar sekali sih, kayaknya saya masih sekolah SD kalau nggak salah. Itu sekitar tahun 70 kita tinggal di daerah Jakarta Timur gitu. Di Jakarta Timur itu kita menempati rumah. Nah, tapi rumah itu rumah keluarga dari bapak saya ya. Kalau nggak salah waktu itu saya sekitar usia kelas 4 SD berapa ya lo ya? Sekitar 9-10 tahunan kali Bu. Iya. Di sekitaran daerah Pulau Gadung itu kita tinggal dengan orang tua bapak, tapi rumah itu rumah dari keluarga bapak. Saya ulangin lagi ya. Iya. Nah, rumah itu sangat besar sekali gitu, kamarnya pun banyak, ruangannya pun besar, pokoknya besar lah rumah itu ya. Di situ kita tinggal berempat, tadinya tuh sama keluarganya bapak, tapi berhubung keluarga bapak itu ada keperluan keluarga, pergi, tinggallah kita berempat, ibu, adik saya, bapak saya, dan saya juga. Suatu hari tuh kita tuh nonton TV gitu ya. Nah, pas nonton TV itu, nah kita tuh menghadap ke apa namanya tuh jendela, tapi jendela itu besar. Nah, di belakang jendela itu semua itu kan kotak gitu ya, ruangannya itu dapur sampai ada kamar pembantu, kamar sebelahnya lagi ada seperti apa itu tangga, bukan apa namanya, garasi. Sebelah sananya lagi tuh ada kolam renang, bukan kolam renang, maaf, kolam ikan. Nah, di atasnya di kolam ikan itu sampingnya tuh ada tangga, dan depannya tangga itu ada pohon mangga. Memang di situ tuh kayaknya memang kalau aku merasa main di situ memang kayaknya tuh gimana gitu ya. Hawanya beda gitu. Hawanya tuh agak berbeda gitu ya. Nah, pas kebetulan tuh malam itu sepi memang. Kita duduklah nonton TV. Bapak di sebelah aku kan. Tiba-tiba di situ tuh aku jadi takut deh kayak gitu ya. Walaupun itu udah lama ya dulunya ya, tapi kalau namanya cerita itu ya, kan kita yang ngalamin sendiri soalnya. Nah, pas bulan aku lagi nonton, di tangga itu tuh ada yang kayak putih besar begitu, manggil-manggil aku gitu, kayak begini. Aku teriak, bapak itu apa bapak? Mana bapakku kan seperti itu. Pokoknya bajunya tuh besar putih, tapi mukanya itu nggak ada gitu. Nggak kelihatan atau rata gitu? Nggak ada, mukanya itu nggak ada kayak gitu. Udah tuh aku
saking aku takutnya ya, bapakku kenapa sampai bapak tuh membawa garam, ngambil garam tuh dilempar-lempar, tapi karena itu masih terus gitu manggil aku gitu ya, begini-gini gitu loh. Itu kayak ngajak main kali gitu ya Bu ya ya? nggak tahu juga dia, mungkin ya nggak tahu dia itu karena bajunya besar begini, tapi yang aku lihat itu memang dia tuh begini-gini gitu, nggak tahu dia tuh ngajak main, nggak tahu pokoknya. Aduh, aku kalau inget tuh sampai sekarang tuh masih takut inget gitu, gitu. masih gimana ya kayaknya ya, nggak bisa lupa gitu loh ya, walaupun itu udah lama, udah kapan tahu, masuk tahun 70 berapa itu, seperti itu ceritanya itu. Mungkin karena posisinya gede juga kali ya Bu, maksudnya sampai akhirnya ya serem gitu loh tempatnya itu, atau gimana? Ya gimana ya, memang sih rumah itu memang besarnya itu luar Gede biasa, banget ya. luar biasa besar. Pokoknya dari masuk sampai dari halaman depan sampai dalam itu, kalau ada taman kan namanya udah besar. Iya gitu kan. benar. Itulah makanya aku sampai bapak manggil ibuku juga, ada apa ibu, sampai begitu kan, panggil. Pokoknya dia tuh kayak orang terbang gitu loh, kayak begini-gini. Tapi dia tuh duduk di tangga tuh posisinya begini gitu, manggil begini. Udah tuh, ya udah, akhirnya kan aku dibawa tuh sama bapak tuh, rumah dikunci, dibawa ke tempat saudara gitu, aku diinepin di sana gitu. Penampakannya itu cewek apa cowok Bu? Ya kalau justru itu karena kan nggak kelihatan Iya, mukanya, nggak jelas ya. mukanya tuh Rambutnya? hitam. Rambutnya panjang. Rambutnya itu nggak kelihatan Oh, nggak panjang, kelihatan juga. pokoknya dari sekujur atas, kayak dia pakai mukena gitu loh. Nah, Iya, kayak iya, pakai iya, mukena putih begitu, aja udah putih gitu semua. ya. Dia teriak, bukan teriak, dia tuh manggil gitu. Jadi rambutnya nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan, cuman berbentuk putih semua gitu. Seperti itu. Selain itu ada lagi Bu cerita? Ya sebetulnya sih, bukan sebetulnya, ada gitu ya. Tapi ya emang mau dengar? Mau dong. Ya dong Bu. Mau banget denger Bu. Ya terus selanjutnya itu kan aku pindah ya dari situ. Pindahlah ke daerah Jakarta Selatan. Ini pengalaman aku udah menikah ya begitu ya. Sekitar tahun berapa ya, 86 kali ya. Aku pindah tuh dari mana tuh, dari Jakarta Timur itu pindah ke Jakarta Selatan. Nah itu tuh aku tuh menikah, udah tuh dibawalah sama suami bapaknya Nana sekarang ya, benar bapaknya Nana sekarang udah nggak ada gitu ya. Nah udah gitu kan, aku kan waktu itu masih di rumah kontrakan gitu, dibawa tuh sama suami. Itu aku kalau nggak salah sekitar hamil berapa ya, 6 bulanan deh ya. Oh berarti hamil anak pertama. Pas itu kan hamil pertama ya, sekitar 6 bulan ya. Itu jam 10 lah. Memang situasinya tuh sepi di sana. Jam itu 10 malam Bu. sendiri tuh di rumah. Aku tuh sambil bikin itu loh, apa loh namanya, kristik itu loh. Yang rajutan ya Bu. rajutan. Apa sih namanya? Kristik Iya. itu ya kan. Nah tiba-tiba bapaknya tuh belum pulang, suami aku tuh belum pulang gitu, bapak anak-anak tuh. Belum bapak anak-anak ya, masih bapak suami karena belum ada anak kan. Nah pas bikin begitu mungkin aku udah capek kali apa gimana gitu. Nah posisi rumah tuh waktu itu ada 2 rumah, tapi 2 rumah begitu, tapi yang sebelah ini selalu kosong gitu. Tapi ada yang ngisi gitu. Ada yang isi, Oh, tapi orangnya jarang ada di rumah gitu. Kebetulan hampir setiap hari sebelah rumah tuh berantem aja sama suaminya itu, gitu, selalu kosong kan. Nah aku tuh sendiri gitu. Pokoknya ya lumayan lah, agak jauh-jauh dari tetangga juga gitu, udah sepi udah kan. Posisi aku tuh lagi duduk tuh seperti ini tuh. Nah sini pintu kaca nako ya, dalam dulu kan masih kaca nako gitu ya, kanan kiri, terus tengahnya itu seperti kaca biasa gitu. Aku duduk, aku lagi bengong aja begini tuh. Ternyata tuh di depan itu tuh ada ini apa, di balik kaca itu tuh Di teras gitu Bu. di teras itu ada apa namanya, Orang seperti gitu. orang, tapi wujudnya itu suami aku gitu loh. Persis sekali. Menyerupai gitu ya. Lagi ngerokok, tak pakai baju putih. Setelah itu aku sadar, pas aku sadar, kayaknya nggak pakai baju putih gitu ya. Kayaknya pakai baju coklat tadi waktu pergi itu. Udah aku langsung keluar tuh, lari, aku
tinggalin rumah, terus anjing tuh melonglong begitu. Gitu. Aku lari lah ke yang punya rumah itu, aku gedor pintunya. Memang situasinya kan sepi sekali zaman waktu itu kan ya. Ya udah, terus akhirnya aku ditolongin. Kalau hamil tuh jangan jangan sendiri. Ya bagaimana kan nggak sendiri, masalahnya kan kalau kita main ke tetangga sampai malam kan ya nggak mungkin juga ya ya kan gitu. Benar-benar. Nah suatu hari rumah itu tuh memang gimana ya, dijual gitu. Sama dari kejadian itu pemiliknya. ya dijual. Gitu. Nah bukan dari kejadian itu bukan bukan dijual bukan enggak. karena kejadian Bukan itu. karena kejadian. Nah pas dijual kebetulan yang beli si pembeli ini aku kan udah pindah tuh ke tempat lain, tapi di sekitaran situ juga. Nah pas dia kenal gitu sama aku, dia nanya gitu pas pindah di situ gitu, Mbak, waktu itu katanya Mbak waktu nempatin rumah itu benar katanya ada kejadian aneh. Ya aku bilang iya, kenapa? Terus dia tuh cerita gitu, ceritanya begini dia tuh. Pas dia baru pindah di situ, pagi-pagi tuh sebelum azan subuh, dia tuh di halaman itu tuh ada laki-laki pakai celana pendek putih sama kaos oblong warnanya putih. Tapi posisinya lagi nyapu membelakangin gitu. Nggak ditunjukin mukanya. Iya, nggak ditunjukin mukanya. Tiba-tiba dia bilang gini, "Pak, ngapain sih malam-malam kok masih malam kok udah nyapu?" Tapi yang ditanya itu nggak jawab. Nyapu yang aja, diam yang aja. menyerupai suami, ternyata dilihat suaminya itu masih tidur di kamar. Astaga. Gitu. Seperti itulah dia ceritanya. Jadi berarti ibaratnya sama kayak ibu ya, menyerupai Iya, suami-suami selalu, terus ya. kayak seperti itu. Udah gitu pakaiannya juga selalu putih Iya, gitu. iya, benar, Tapi ya pas untungnya juga waktu kejadian sama aku tuh cepat ingat Iya, gitu. iya. Cepat ingat, lari tuh ya udah sama nih kejadiannya gitu juga gitu. Jadi tetap menyerupai suami Iya, gitu. Itu biasanya apa ya? Genderuwo kali ya. Iya bisa jadi Biasa, sih iya. kalau yang menyerupai gitu. Jin juga bisa. Genderuwo sih kebanyakan tuh biasanya. Ya kalau gitu ya udah, terus akhirnya ya dia takut juga itu. Ngeri gitulah ya habis gimana namanya dia juga namanya rumah baru kan. Iya sih, benar-benar. Ya, tapi ya memang setiap rumah itu pasti kan Katanya ada penunggunya Bu. Iya, penghuninya benar. gitu, tergantung kitanya aja Iya. bagaimana. Benar. Nah, gitulah. Tapi ada lagi loh, aku cerita loh baru-baru ini loh aku tuh ada kejadian juga gitu. Ya apa namanya itu ya, gimana ya, kadang aku kalau mau cerita tuh ngeri-ngeri juga, merinding gitu, takut ya gimana, bukan kalau dibilang takut ya gimana ya, namanya cerita horor serem. Karena ibu yang benar-benar ngalamin dan ngelihat ya Bu ya. Ya begitulah pokoknya cerita-cerita yang pengalaman. Tapi aku sih nggak maksudnya tuh nggak pindah. Akhirnya rumah itu dijual, cuman aku nggak pindah jauh-jauh dari sekitaran. Oh masih di sekitar situ juga. Cuman daerah situ tuh memang gimana ya, waktu itu sepi, masih bener-bener sepi. Kalau orang cerita-cerita seperti itu tuh apa namanya tuh, banyaklah kejadian-kejadian di situ gitu. Waktu kejadian-kejadian di tempat yang tadi aku juga dekat-dekat situ juga. Ya, dekat-dekat situ tuh banyak gitu ya. Terus aku tuh juga pernah kerja gitu kan ya. Setelah anak lahir tuh aku kerja. Tapi waktu itu anak udah banyak ya, udah 3 ya gitu. Nah terus begitu tuh ada kejadian juga tuh di situ tuh kebetulan. Di rumah dekat daerah rumah itu ya, juga Bu. akhirnya kan dari rumah itu kan aku pindah karena rumah itu kan dijual. Tapi aku di sekitaran situ tuh tetap ngontrak gitu loh. Nah terus begitu kan kejadiannya kan aku pernah kerja gitu, terus apa namanya tuh rumah aku tuh jauh gitu dari jalan raya tuh jauh gitu
kalau jalan mungkin bisa setengah jam gitu ya, dari pinggir jalan ke masuk ke dalam ke perkampungan itu gitu. Nah pada suatu hari itu ada tetangga ini tuh meninggal gitu. Tetangga itu tuh kalau nggak salah tuh dia tuh berbeda dengan Islam itu yang berbeda gitu ya. Oh Islamnya iya kayak gitu. Nggak tahu deh pokoknya ya. Ya pokoknya Islamnya beda deh gitu mungkin cara ini Iya. Udah begitu kan, udah tuh terus aku juga pulang ada rada takut juga gitu karena habis kan ada ya. meninggal gitu ya Bu. Gitu karena habis meninggal. Aduh mana sepi, mana jauh lah pokoknya. Kalaupun aku masuk ke dalam juga kan anak-anak ditinggal, bapaknya ninggalin kan pasti takut. Kalau diajak juga kan jalan keluar kan lumayan jauh juga, kasihan gitu. Sedangkan aku kalau pulang itu jam 10 gitu kan. Nah pada suatu hari tuh kalau ceritanya itu tetangga aku itu meninggal laki-laki gitu. Ya kan dia dimakamin kan. Terus anaknya tuh bilang gitu, kasihan bapak katanya, dimakamin itu kayak ya nggak apa namanya, nggak layak gitu, nggak layak gitu. Nah, terus gitu jadi takut nih. Ini ya tuh katanya nggak dilepas gitu. Oh talinya. Iya. Nah katanya tuh kemana-mana gitu loh. Minta dibukain gitu Bu? Iya minta dibukain. Terus gitu ada tetangga yang cerita katanya dia itu datang, tapi datang itu ke saudaranya. Minta tolong gitu. Akhirnya ya saudaranya nggak paham. Akhirnya dia ya kemana-mana gitu loh katanya. Sampai iya makanya terus udah begitu udah kan. Aku juga kan ketakutan lah. Gimana ini? Aduh pulang malam kerja sampai kadang hujan ya. Hujan terus pokoknya di sekitaran lingkungan situ tuh tiap rumah tuh pasti ada seperti kuburan gitu loh. Kayak gitu. Nah, aku pas nempatin rumah yang habis kejadian yang nyerupain bapaknya anak-anak ini nggak jauh juga dari kuburan itu gitu. Tapi kuburan udah lama, tapi yang namanya kuburan kan iya tetap aja ya kuburan sini, ya serem ya. Jadi nggak jauh sini tempat aku terus sini. Nah sampingnya rumah ini tuh kuburan gitu. Jadi setiap kali aku pulang kalau aku mau lewat jalan raya lewat rumah-rumah ya pasti lewatin kuburan ya. Pasti lewatin kuburan. Tapi kalau aku motong jalan lewat lapangan lebih jauh lagi coba. Ada tetanggaku juga ngingetin hati-hati katanya nanti kalau pulang malam katanya begitu. Tapi ya mau gimana? Iya ya resiko kita kerja. Kalau lewat yang jalan biasa itu lumayan jauhnya, lewat kuburan. Tapi kalau aku nggak lewat jalan sana, lewat yang jalan kampung-kampung, lewat sepi begitu juga kuburan itu kelihatan kayak begitu. Jadi ya, aduh ya udahlah. Bingung deh tuh. Akhirnya gimana ini? Pindahlah ceritanya yang di pinggir jalan, agak deket lah, nggak jauh dari jalan itu. Itu udah agak nyaman begitu kan. Nah, akhirnya aku udah pindah tuh ke sana. Kan anak-anak juga kan udah agak gede-gede kan, udah besar-besar. Sekolah udah nggak perlu diantar ya kan, pulang pergi. Tapi ya sekolahnya lumayan jauh kan. Nah, udah gitu udah tuh aku pindah. Aman, tenang, pokoknya ya masih sepi juga lingkungannya kan, nggak begitu ramai. Rumah-rumah juga rumah-rumah yang istilahnya udah jadul gitu kan ya, udah gitulah pokoknya sampai. Tapi sebelah sana itu juga ada kuburan juga, makanya kan heran. Sebelah sana itu ada kuburan juga, dari nggak berapa jauh dari rumahku. Terus rumah berapa itu sebelah sananya kuburan juga. Mungkin dulu mah kali Bu ya, maksudnya kayak kuburan itu tuh ya orang-orang situ-situ juga kali ya. Nggak tahu deh, aku nggak pernah tanya. Iya kan biasanya mungkin bukan di TPU. Iya bisa gitu iya kan benar. Ya. Nah suatu hari tuh aku pagi sekitar jam 8 setelah mandi tuh aku tuh mau pergi ke puskesmas kalau nggak salah tuh waktu itu. Nah setelah itu aku dandan, aku coba lihat udah rapi belum gitu ya. Namanya aku dulu tuh
bukan dulu, tapi ya memang profesi aku tuh kan SPG kan, pengennya tampilnya rapi yang gimana gitu ya. Aku foto itu gitu, pas foto ternyata banyak kok, pas aku lihat kok padahal pintu rumah itu ketutup gitu, padahal itu pagi, itu hari Kamis tuh kalau nggak salah tuh, posisinya itu pagi jam 8. Di belakang itu ada yang ikut foto, putih besar, nggak tahu deh itu apa. Aku lihat ini siapa. Aku cerita tuh sama anak aku, ini mah sinar kali Bu. Kalau pantulan sinar, gitu ya. Sinar dari mana? Sinar nggak ada. Iya, pintu ditutup Pintu ditutup, nggak mungkin lah aku lagi dandan pintu kebuka pakai baju apa kan ya. Itu dalam posisi ketutup pintu gitu. Tapi kok ada sinar dari mana? Sedangkan matahari aja nggak masuk, nggak mantul gitu ya. Matahari karena dari sebelah kiri waktu itu, kalau dari posisi rumah sebelah kiri gitu kan nggak mungkin kan, masih juga, pagi ya? Iya masih pagi. Itu fotonya tuh gambaran ada sampai sekarang masih ada. Ada fotonya ada. Nanti boleh aku lihat ya Bu? Boleh. Sampai besar itu, belakang itu putih. Tapi kalau diteges-tegesin begitu ya, dilihat-lihat lagi tuh fotonya itu badannya, mukanya itu tuh mata tuh keluar gitu, matanya tuh keluar, tapi ininya putih semua gitu. Itu dari HP apa dari apa Bu? Apa Iya. dari kamera? Dari HP kamera begitu. Kalau zaman dulu kan biasanya selfie gitu loh. Iya. Kalau dari apa tuh namanya? Dulu kan belum ada HP kayak sekarang gitu kan, masih HP Nokia tapi ada kameranya gitu. Kayak begitu. Itu besar. Setelah aku deketin gitu, kalau ditegesin tuh dua matanya itu keluar gitu. Iya. Apa namanya, sosoknya yang kelihatan tuh Putih. kayak gimana, Bu? Putih. Oh. Putih semua. Itu. Aku bilang sama bapak anak-anak, ya memang mungkin ada gitu. Nah, pas kebetulan juga tuh anak-anak pada main ya di luar. Ya, kayak di luar tuh kayak ini apa namanya, kayak teras gitu. Bukan teras, apa namanya? Lapangan gitu kan. Kayak lapangan begitu. Nah, udah begitu teman anakku tuh cerita gitu ke anakku gitu, bilang, itu ibu kamu ngapain duduk di teras katanya. Padahal ibu lagi tidur, padahal aku lagi tidur di dalam, nggak ada. Lagi tidur. Itu yang teman anak ibu tuh ngelihatnya ini di depan rumah. Iya, itu ibu kamu katanya lagi duduk di teras. Padahal udah capek kerja kan, tidur pada di teras. Dibilangnya katanya tuh ibu lagi duduk, kata ibu kamu tuh. Gitu. Ya kan dia juga takut kan. Iya. Nah, pernah juga tuh dengan kejadian sama rumah itu tuh, aku juga pernah kesurupan gitu. Tapi ya aku nggak tahu apa-apa namanya kesurupan gimana sih. Kita nggak sadar, nggak nggak ingat ya Bu. sadar. Cuman katanya tuh katanya tuh pas waktu kesurupan itu aku tuh ngajak main anak tetangga gitu loh. Oh, aku pernah dengar sih Bu waktu itu Bu ceritanya. Yang apa namanya, dapat dari ini, ngajakin rumah ini. Iya gitu, tapi nggak tahu juga itu, pokoknya dalam posisi nggak sadar gitu. Nah itu juga dalam kejadian rumah yang sama masih di situ juga tuh, pernah juga anak aku tuh begitu juga gitu, katanya dia tuh diliatin, jadi posisinya itu lagi ngaca, tapi nggak diliatin mukanya katanya, cuman rambutnya itu tuh katanya rambutnya tuh panjang gitu. Dia ketakutan cuman begini-gini aja. Nah posisi yang di belakang itu kan memang kebun kosong gitu. Terus aku nanya tuh, ibu nanya tuh sama sama temen gitu, temen yang bisa ngeliat tuh cerita gitu. Jadi banyak orang tuh yang suka ngencingin tempat situ gitu. Jangan dikencingin katanya, karena suka. Apa dia nggak suka rumahnya gitu. Kali ya. Mungkin dia tuh mau gitu ngasih ya. Tahu gitu ya. Nah anakku juga begini gitu. Kenapa? Nah kebetulan pas tempat tidur itu kan, kamar itu kan ada seperti kaca gitu kan. Nah dia tuh jadi belakangin kaca gitu. Anak
aku nunjuk-nunjuk begini itu gitu. Apa kita nggak lihat ya, yang lihat ya kan. Katanya kayak apa? Katanya tuh rambutnya itu mungkin karena kaca itu ketutup, rambutnya nggak kelihatan mukanya. Ya itu karena di belakang itu suka dikencingin katanya, jadi dia nggak suka kotor katanya. Masuk lah memang karena di belakang itu kan pas posisi kamar mandi belakang itu kan bolong itu kan buat buka tutup biar ada cahaya juga ya, buat cahaya buat apa udara juga gitu. Masuklah mungkin dia ngasih tahu gitu. Banyak lah pokoknya kejadian aneh tuh yang apa yang ibu alami lah ya, kayak gitu-gitu. Banyak. Ibu kan tadi ibu bilangnya kan kerja nih Bu. Pernah nggak sih ibu ngalamin di tempat kerjaan gitu-gitu pengalaman horor gitu? Kalau selama kerja itu nggak pernah, tapi kalau temen tuh ada. Temen ada kayak gitu. Pas kerja di daerah Jakarta juga, di Jakarta itu pas suatu hari tuh malam juga kan. Lagi dapat shift malam nih. Lagi dapat shift malam. Temen cerita dia sampai pingsan. Pas kebetulan dia tuh mau masuk kamar mandi, mau buang air kecil atau apa dia nggak tahu gitu ya. Pas masuk kamar mandi, temen aku itu kaget. Katanya tuh ada perempuan buka tempat sampah itu udah kebuka di kamar mandi itu, lagi jilatin pembalut itu. Pas kebetulan teman aku begini katanya, kaget teriak-teriak, dia kaget. Ya wujudnya gimana Bu? Normal apa? Wujudnya nenek-nenek maksudnya. Nenek. Nenek-nenek mukanya serem katanya, kata teman aku juga takut ya. Dia nunjuk-nunjuk begini lagi jilatin pas begitu dia lah. Posisi temen aku ceritanya begitu, pas lagi apa pembalutnya lagi dijilatin isep gitu deh ya. Dia tuh nengok ke temen aku ya. pelan-pelan gitu sambil nengok begini, udah begini terus. Nah temen aku teriak-teriak tolong ya, pingsan lah dia. Setelah pingsan ya itu dia cerita seperti itu, apa yang kejadian, apa yang dia lihat. Makanya itu kita suka. Iya, makanya ngeri deh ya kalau perempuan mah sembarangan. Bener buang-buangnya, kudu rapi, kudu bersih. Mukanya serem nenek-nenek katanya. Sampai pingsan sampai aduh udah nggak karu-karuan deh dia. Sakit lah akhirnya dia kan. Setelah itu ya iya sakit. Mungkin karena saking shocknya kan ya. Nggak ada tenaga, shock kan. Udah. Akhirnya udah berapa hari tuh dia nggak kerja. Kayak begitu banyak sih sebetulnya cerita-cerita gitu ya. Tapi kalau pengalaman aku ya itulah tadi seperti itu. Nah, Bu, maaf tadi mundur ke belakang tuh yang apa? Yang ada yang apa? Minta tolong buat ngebukain talinya tuh. Nah itu waktu itu minta tolongnya tuh mimpi apa langsung live? Tapi kalau menurut ceritanya itu live. Oh langsung datang langsung yang ngetok-ketok gitu ya? Iya live. Begitu lama diketok pintunya itu dibuka dia enggak jadi gini, begitu lama diketok ya kan nggak dibuka-bukain, terus jalan gitu ke tempat yang lain gitu Bu? Nggak ke tempat yang lain, nggak tahu kemana ya, pokoknya jalan hilang udah gitu. Yang lihat ya udah pingsan. Iya kan pasti kan kecil, semuanya begitu. Kecil saya tuh ada waktu itu tetangga yang ini dan akhirnya dibongkar lagi itu makam, dibenerin, dibuka, habis dibuka dari itu udah dia nggak minta tolong gitu. Cuman yang berapa orang tuh berapa hari selama sebelum diiniin, ya udah orang dimintai tolong, diketok-ketok, dibuka, pingsun lah. Dia pas dibuka pintu ngelihat masih mukanya tuh masih si orang yang bersangkutan itu, cuman ya dia orang tahu begitu ini mau laki mau perempuan langsung tumbang. Iya itu gitu juga pingsan. Karena diketok udah lama nggak dibuka, pergilah ke tempat lain. Begitu dilihat ada yang jalan ya pingsan, yang mau apa yang diketok rumahnya itu. Berarti ceritanya nggak cuma satu itu. Iya banyak kejadian kayak gitu. Iya ya gitulah pokoknya
cerita-cerita yang kalau yang aku alami itu ya dua itu gitu, sama temen itu. Seru-seru. Iya, luar seru-seru biasa. gitu. Iya, luar biasa lah pokoknya. Nggak rugi kita jauh-jauh kemarin. Nggak rugi banget. Oh, iya. Iya, begitu ya. Ya, namanya juga di dunia ya. Iya. Pasti yang nggak ada dan nggak terjadi gitu kan. Iya. Iya, seperti itu. Banyak lah, apalagi ya kisah-kisah tuh. Kayak dulu waktu pernah juga tinggal di daerah Jakarta, ya apa namanya, di sekitaran, ya sekarang udah jadi terminal sih ya. Di situ juga banyak sih perempuan gitu pada jalan mondar-mandir, karena kan daerah situ dulu kan tahun 70 berapa itu sepi ya, sepi bener, sepinya bener-bener sepi, nggak ada lampu yang di pinggir jalan itu, nggak ada. Masih gelap berarti Bu? Iya, masih gelap gulita, mobil juga jarang, bis juga masih berapa perak dulu, masih 25 apa berapa itu, masih zaman-zamannya Opet tuh ada juga tuh di sekitaran situ tuh perempuan gitu pada mondar mandir gitu. Oh, perempuan itu maksudnya makhluk halus Bu? Iya, makhluk halus. Tapi itu nggak tahu maksudnya tujuan itu Nggak tahu, kenapa gitu? enggak. Oh, Karena Ibu kan dengar dulu cerita aja. cuman kan dulu kan karena di depan rumah itu kan kebun karet semua kan gitu. Cuman kalau dengar ceritanya memang itu perempuan itu dibunuh gitu, dibuang di situ. korban ya. Gitu, seperti itu. Cerita-cerita dulu tuh orang tua gitu. Ya, tapi kalau yang jelas-jelas ya itu kejadian yang waktu Yang di rumah. itu begitu. Ada lagi Bu? Ada apa lagi ya? Kalau ada lagi nanti aku hubungi lagi. Oke, boleh, siap. Berarti untuk malam ini cukup ya Bu? Cukup segitu dulu. Oke, siap. Pengalaman. Ya, nanti kalau Ibu berkenan nanti kami akan datang lagi ya. Siap untuk cerita-cerita lagi. Siap. Baik, terima kasih atas support dari pemirsa yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk pemirsa yang kepengen jadi narasumber atau ceritanya Pengen diceritain. pengen kita ceritain, silakan untuk kontak kita ke email blunden.adikarana50@gmail.com. Itu. Atau nanti kita kita tulisin untuk IG kita. Oh iya. Dia nanti bisa iniannya di DM. Tuh. Iya. Baik. Oke. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas Ceritanya. ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.